Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kelompok kami terdiri dari Baharudin Maksum Habibullah, yang kedua Nurlaila Hayati, dan yang ketiga Siti Rahma. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang deret pada mata kuliah analisis kompleks. Materi deret pada analisis kompleks ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama deret bilangan kompleks dan yang kedua deret pangkat. Dan langsung saja kita ke deret bilangan kompleks. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu barisan kompleks. Barisan bilangan kompleks adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya berturut-turut ke dalam bilangan kompleks F1, F2, dan F3. Pada barisan kompleks, F1, F2, F3 dapat ditulis menjadi Z1, Z2, Z3, dan sampai seterusnya, atau Zn. Bisa kita lihat ke contoh 1. Di sini misalkan yang A, I pangkat N. N di sini kita mulai dari bilangan asli, yaitu N sama dengan 1, N sama dengan 2, sampai seterusnya. I kalau pangkat 1, I pangkat 1 itu sama dengan I pangkat 2 sama dengan negatif I pangkat 3 hasilnya, I pangkat 2 hasilnya negatif 1, I pangkat 3 hasilnya negatif I pangkat 4 hasilnya I, dan I pangkat 5 hasilnya I. Jadi barisan kompleks di sini adalah I, negatif 1, negatif I, 1, dan sampai seterusnya. Next, jika ada dua barisan Zn dan Wn, nah barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Kita lanjut ke barisan konvergen. Barisan Zn dikatakan konvergen ke Z apabila limit Zn sama dengan Z untuk n mendekati tak hingga. Artinya, di sini barisan Zn dikatakan konvergen ke Z apabila limitnya ada di Z. Teorema 1 tentang ketunggalan dari limit barisan. Suatu barisan yang konvergen, limitnya tunggal. Buktinya, jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Diketahui barisan Zn, dan misalkan Zn sama dengan Xn ditambah Yni, di mana Xn dan Yn adalah bilangan real untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Maka limit Zn sama dengan X plus Y untuk n mendekati tak hingga jika dan hanya jika limit Xn sama dengan X untuk n mendekati tak hingga dan limit Yn sama dengan Y untuk n mendekati tak hingga. Untuk teorema 2, prinsip kekonvergenan Cauchy. Barisan Zn konvergen jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli n, biasanya tergantung dari epsilon, sehingga mutlak Zm dikurang Zn kurang dari epsilon untuk semua n kurang dari m dan n lebih dari n. Barisan divergen. Suatu barisan dapat dikatakan divergen apabila memenuhi syarat-syarat berikut atau ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu bila n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Misalkan pada contoh 3, barisan Ni pangkat 5 yaitu Ni pangkat 5, kita mulai dari n nya sama dengan 1, jadi 1 pangkat 5 hasilnya I, jadi 1I atau I. Kita mulai n nya sama dengan 2, jadi 2I pangkat 5I, jadi hasilnya adalah 32I. N sama dengan 3, maka menjadi 3I pangkat 5, hasilnya 243I sampai seterusnya. Nah, kita lihat dari nilai-nilai suku-suku pertama di sini, yaitu
jika suku-suku dari suatu dapat kita lihat dari suku-suku yang ada dari barisan kompleks tersebut, terlihat bahwa nilai suku-sukunya itu bertambah besar. Nah, maka ini merupakan ciri dari barisan tersebut divergen. Maka dapat disimpulkan bahwa Ni pangkat 5 itu adalah barisan divergen. Nah, untuk syarat yang kedua, yaitu jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Misalkan contoh 4, itu di sana ada 2i pangkat n. Nah, dari beberapa suku pertama barisan ini terlihat bahwa 2i pangkat n itu kita mulai dari n-nya sama dengan 1. Jadi 2i pangkat 1 hasilnya 2i. 2i pangkat 2 hasilnya negatif 2, karena i pangkat 2 hasilnya negatif 1. Jadi 2i pangkat 2 hasilnya negatif 2. Dan 2i pangkat 3 hasilnya negatif 2i, karena i pangkat 3 hasilnya adalah negatif i. Jadi 2 dikali negatif i hasilnya adalah negatif 2i. Dan 2 dikali i pangkat 4 hasilnya adalah 2, karena i pangkat 4 hasilnya adalah 1. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, kita lihat lagi 2i pangkat 5. Nah, itu hasilnya 2i. Nah, sedangkan 2i pangkat 6 hasilnya adalah negatif 2, dan 2i pangkat 3 dan 2i pangkat 7 hasilnya negatif 2i. Nah, dapat kita lihat dari suku-suku pertama pada barisan ini, kita lihat bahwa barisan ini berosilasi pada titik-titik 2i, negatif 2, negatif 2i, dan 2. Itu terus berulang seperti itu sampai seterusnya. Walaupun kita lanjutkan sampai n berapapun nanti, itu tetap berulang-ulang pada angka 2i, negatif 2, negatif 2i, dan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan ini tergolong barisan divergen karena suku-suku dari barisan tersebut berosilasi di antara 4 titik. Next. Selanjutnya barisan bilangan kompleks. Limit Sn sama dengan Z1 plus Z2 ditambah Z3 ditambah seterusnya sampai dengan Zn untuk n mendekati 0 itu sama dengan sigma Zn untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jadi deret dikatakan konvergen ke S jika barisan Sn konvergen ke S, yaitu limit Sn sama dengan S untuk n mendekati tak hingga. Jika tidak demikian, deret dikatakan divergen. Dapat dilihat dari contoh 5. Nah, dapat kita lihat dari contoh ini. Sn-nya sama dengan 0 untuk n genap dan Sn sama dengan i untuk n ganjil. Nah, jadi Sn tidak mempunyai limit untuk n menuju tak hingga, berarti deret tersebut divergen. Apabila suatu deret mempunyai jumlah bagian Sn sama dengan real Sn ditambah imajiner Sni, maka deret konvergen jika dan hanya jika barisan real Sn dan imajiner Sn konvergen. Nah, untuk teorema 4, apabila suatu deret dengan jumlah bagian Sn sama dengan real Sn ditambah real saya ulangi teorema 4. Apabila suatu deret dengan jumlah bagian Sn sama dengan real Sn ditambah imajiner Sni, maka deret konvergen jika dan hanya jika barisan real Sn ditambah imajiner Sn konvergen. Selanjutnya teorema 5. Diketahui deret sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga jika limit Zn tidak sama dengan 0 di mana n mendekati tak hingga, maka deret tersebut divergen. Bukti.
Bukti akan dibuktikan ekuivalensi dari teorema tersebut, yaitu jika deret sigma Zn sama dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan 0. Misalkan limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan S, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat M, sehingga untuk setiap n lebih dari M, di mana mutlak Sn kurang S kurang dari epsilon per 2. Dengan demikian berlaku pula mutlak Sn plus 1 kurang S kurang dari epsilon per 2. Terakhir diperoleh mutlak Zn plus 1 sama dengan mutlak Sn plus 1 kurang S kurang dari mutlak Sn plus 1 kurang S ditambah mutlak S kurang Sn kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan 0. Contoh 6. Buktikan sigma 2n kurang dari 1 per n plus 2i, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dipergen. Buktikan jika buktinya Zn sama dengan 2n kurang 1 per n plus 2i sama dengan 2n dikurang 1 per n plus 2i dikali n kurang 2i per n kurang 2i sama dengan 2n pangkat 2 dikurang 2 per n pangkat 2 ditambah 4 ditambah min 5n per n pangkat 2 tambah 4i. Limit 2n pangkat 2 dikurang 2 per n pangkat 2 tambah 4 sama dengan 2, di mana n mendekati tak hingga, dan limit min 5n per n pangkat 2 tambah 4 sama dengan 0, di mana n mendekati tak hingga. Maka limit tersebut Zn sama dengan 2 ditambah 0i, di mana n mendekati tak hingga sama dengan 2 tidak sama dengan 0. Jadi deret sigma 2n kurang 1 per n plus 2i, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dipergen. Definisi 4. Deret sigma Zn, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen mutlak jika deret sigma mutlak Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen jika deret sigma Zn n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Tetapi deret sigma mutlak Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dipergen, maka deret sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen bersyarat. Teorema 6. Jika suatu deret konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen jika sigma mutlak Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen, maka sigma Zn di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bahaudin Maksum Habibullah. Selanjutnya materi deret pangkat. Deret pangkat merupakan perkembangan dari deret kompleks biasa. Secara prinsip, deret pangkat adalah deret kompleks yang memiliki bentuk pangkat dari Z dikurang A. Bentuk umum deret pangkat adalah sebagai berikut. Sigma Cn dikali Z dikurang A pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga, dengan Z adalah peubah kompleks dan koefisien Cn. Deret ini memiliki titik pusat A dan jari-jari konvergensi dengan simbol R. Kedua hal ini adalah parameter dalam deret pangkat. Ada dua cara mencari R ini, yaitu yang pertama formula Cauchy-Hadamard, yaitu
limit nilai mutlak AN per nilai mutlak AN plus 1 sama dengan R untuk N mendekati tak hingga. Yang kedua, limit 1 per nilai mutlak CN pangkat 1 per N sama dengan R untuk N-nya mendekati tak hingga. Setelah memperoleh nilai R, maka ada 3 sifat dari deret pangkat tersebut berdasarkan nilai R yang dimiliki. Yang pertama, jika R sama dengan 0, maka deret di atas konvergen hanya pada titik A dan divergen pada titik lain. Jika 0 kurang dari R kurang dari tak hingga, maka deret di atas pasti konvergen mutlak untuk semua nilai Z, dengan nilai mutlak Z dikurang A kurang dari R, dan divergen untuk semua nilai Z dengan nilai mutlak Z dikurang A lebih dari R. Jika R sama dengan tak hingga, maka deret di atas konvergen mutlak untuk semua nilai Z, artinya deret tersebut tidak pernah divergen. Kita lihat pada contoh, sigma 1 per 1 plus I pangkat N dikali Z plus 2 min I pangkat N untuk N mendekati 0 sampai tak hingga. Dari bentuk deret di atas, kita bisa melihat bahwa A sama dengan min 2 plus I. Dengan demikian, Cn sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N, maka jari-jari konvergennya limit 1 per 1 plus I pangkat N per 1 per 1 plus I pangkat N plus 1 untuk N mendekati tak hingga sama dengan limit 1 plus I pangkat N plus 1 per 1 plus I pangkat N untuk N mendekati tak hingga sama dengan limit 1 plus I untuk N mendekati tak hingga sama dengan 1 plus I. Jari-jari konvergensi R sama dengan nilai mutlak 1 plus I sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah deret di atas pasti konvergen pada semua Z dengan nilai mutlak Z plus 2 plus I Z plus 2 min I kurang dari akar 2, atau dapat dinyatakan bahwa deret di atas pasti konvergen pada cakram terbuka dengan pusat A sama dengan min 2 plus I dan jari-jari akar 2, dan deret tersebut juga pasti divergen pada semua Z di nilai mutlak Z plus 2 min I lebih dari akar 2. Ya, demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.